Ini kita lagi Hai. Acara apa, Le? Yeay. event-event Oh my god. Nah, Oke. ayo guys, kita jalan, kita lihat kebut-kebut orang-orang. Ini gue boleh pegel ya. Mulai pegel ya, padahal baru masuk nih. Jadi kita masuk lagi. Jadi lagi. Sustainable living, wow, Ini gua kan. wow, oke. SDG nomor berapa? Ada 4. Oh, enggak. Oh, ini beda. Oke. Dadah. Ayo, ini dari jurusan apa? Gue kayak thank you. Dia kayak apa gitu. Sini. Lagi. Lagi. Dadah. Oh, lagi presentasi. Sini. Nah. Udah mau ya? Nggak mau dulu. Ini kameranya. Nah. Kayak kameranya yang ini deh. Nah ini. 360 kan? Jadi dia semuanya. Ya nggak sih? Udah, kalau emang lu yakin yang di situ. Ini semuanya ada kan? Yaudah ya lagi. Gila jalan. Hai. Di gua sampai kayak hai. Event. Event hai kak. Semangat. Opa, oma, ya, no, tinggi. Hai Kak Pandu. Kita gini. Kak Pandu yang mau dia ngajarin aku. Oke, mana nih? Apa namanya? Oh iya. Sama Anthony juga. Beda duluan kan. Aduh, kenapa jadi ngomongin pacar saya ya? Halo kakak. Ini Nabrak. Oke, ini apa? Oh, Shopee. Ya benar. Shopee apa? Shopee Shopee. Cocok, gue gak pernah menang tuh. Lu nggak pernah? Ih, gue juga nggak pernah. Benar. Oh, untuk ini. Nanti ada jurusan apa? Nah, di sini stop. Jurusan apa? Oh, jadi kita di ada brand aku. Kenapa milih Rare Beauty? Oke, bukan karena demen sama Selena Gomez. Let's go. Lagi begini. Ini dari jurusan apa? Oh, branding juga. Apa itunya? Brandnya. Oh, kalian di sana. Oke, liatin poster kokonya tuh. Wow. Oh, gitu. Wow, Scar City. Ini ada Scar City. Kayak agak liatin. Boleh dijelasin dikit-dikit. Mbak Ibu, yuk cus. Oh iya? Ya aku punya. Nah, hari ini guys. Mau aku gepeng? Enggak.
pengen nyuci, Besti. Aku juga mau diuji sama mamanya. Waduh. Luxury ya luxury. Yo. Oh my god, aku dapat banget. Wow, 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 wow. Oh my god. Oh, ada nama klien juga. Kalau modelnya oh ya, nanti kita di depan kita songkok tapi diem-diem ya, jangan ya. Coba kita baca ya. I think there's a beauty in everything. When normal people perceive as ugly, I can usually see something of beauty in it. Oh ini agak edgy nih. Apa tuh? I don't design clothes. I design dreams. Oke dong. Edgy. Betul kakak, betul. Iya lagi. Oke, bye. Terima kasih Kang Samida. Bye. Kakak udah nih. Oh iya. Tadi aja ya. Oh ini. Aku kan tahu ya. Kakak tadi branding. Oh iya. Tolong dikat ya. Sorry, aku lupa direkam soalnya. Bye. Semangat. Bye. Apa padang uangnya? Balik lagi nih kita. Ternyata nggak sih? Sabar guys. Nah, apa ya? Dikat ya guys tadi. Hai Kak. Masuk kamera nggak? Hai. Ini tentang apa? Boleh jelasin dong Kak, ke kita ini. Oke, berarti nanti kita datang lagi ya. Bye. Ayo kita makan. Bos, Ganggu boleh. Ini dari jurusan apa? Oh, branding lagi. Kita apa? Kasih mana buat tidak Halo, bro.
masih masuk masih gitu ya? bocah ya. Semangat, Kak. Kakak yang di mana? Oh enggak, boleh nggak kebutnya? Oke. Ayo pokoknya ikut aja kalau udah dengar. Wow, dia. Wow, gym boy. Ayo kak, kita lagi banyak jalan. Apa nih? Apa yang dibikin kak? Gym boy. Customer loyalty. Oke, semangat kakak. Itu ya, sedikit influencer yang termasuk pengaruh banget ya, kayak kita setiap kali kita nih yang review makeup dia pasti selalu sold out kakak pengen dia tau kenapa aku pasang oke sebenarnya ada itu nggak ada oke, hai kakak, kita belum kesini ya? Say hi dulu. Hai. Apa? Oh my god, that's so me. Yes. Oh ini jadi TikTok Live. Kita mau nih marketing apa aja yang bisa stimulin kalian oh my god, jadi apa sih faktor-faktornya gitu? Oke, semangat Gen Z. Dadah. Semangat kakaknya di Bali. Cus. Hai kak, mau diizin dulu. Oh mau di-interview. Iya boleh dong. Hai kakak-kakak, dari jurusan apa? Oh branding boy. Oke, coba dijelasin tentang apa papernya. Jadi paper itu kita Oke, cocok ya berarti kita sangat eco green banget, SDG gold banget ya berarti ya. Oke, terus kira-kira ini ada target kalau seenggaknya ngasih masukannya enak aja. yang penting membantu kelulusan. Oke, iya oke. Selamat, dadah. Oke, thank you Shay. Jadi kita pulang, kita udah selesai guys, kita sama kakak ya. Oke, kelihatan juga dong. Susah. Itu tuh ada lu. Jadi kita udah kelar semua, kita interview, kita tanya-tanya, udah ganggu. Ya. Dan jadinya siapa favorit kalian? Jangan lupa langsung di scan barcode dan Iya. nah nih barcode-nya. Dadah. Jangan lupa langsung di scan dan pilih jagoan kalian. Yes, bye. Bye. Menyana, bye. Bye.
Ya, sayang sekali. Oke, kakak geng with us ya semuanya. Jadi kakak di sini kita bakalan ada apa nih? Diskusi. Cuplikan riset nih dari 47 kelompok. Yes, oke. Nah jadi kita sistemnya itu pertama yang kelompoknya kita panggil langsung banget naik ke atas panggung dan dua kelompok setelahnya duduk di situ guys. Jadi biar kakaknya udah di panggung selesai langsung naik gitu. Dan biar waktunya efisien ya, Lek. Yes, benar. Jadi kursinya nanti duduk di sini ya kakak dua kelompok. Contoh nanti yang mau naik kelompok 1 berarti kelompok 2 dan 3 udah duduk di sini. Oke. Yes, yaudah langsung aja deh kita sambut yang pertama dari kelompok 1 Kak Sharon Delvina dan juga Kak Steven. Woo! Pertama dong buat Kak Sharon dan juga Kak Steven. Dan juga diingatkan kepada para kakak-kakak sekalian yang mau presentasi, jangan lupa perhati kita ya, soalnya kita bakal Kasih waktunya. waktu juga nih selama 3 menit. Betul, maksimal 3 menit aja ya. Oke. Silakan. Bentar ya. Dua sama tiga. Jadi kita bakal baca observasi yang kita cari akselerasi, implementasi, sustainability marketing, terhadap strategi sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang itu merupakan concerning dengan bisnis sustainability. Nah, kenapa kita bahas di sini tuh latar belakangnya pertama kita lihat ada dari perjanjian Paris, di mana perjanjian Paris itu merupakan tahapan pertama dimulainya dari sustainability. Nah, habis itu masuk ke dalam KTT ASEAN dan selanjutnya masuk ke COP 28. Jadi kenapa sebenarnya kalau lebih lanjutnya lagi kenapa kita ambil ini, jadi sejauh mata itu sustainable future brand, terus dia nerapin sustainability marketing. Karena kalau kalian tahu sekarang kan sustainability menjadi isu yang dibahas, dan itu alasan kenapa dia ngebangun dia sustainable brand, karena dia salah satu yang jadi solution dan dia mau nge-campaign juga tentang si sustainability ini. Nah, untuk teori-teorinya kita tuh kita pakai konsep pengetahuan tentang sustainability marketing, karena sustainable sama sustainability marketing itu mempunyai sedikit perbedaan, dimana kalau sustainable itu lebih ke arah keberlanjutan secara company-nya, tapi kalau sustainability itu kita pentingin 3 aspek, jadi ada 3 pilar. Terus ada evolusi sustainability marketing, objektif sustainability marketing, sama implementasinya. Nah, yang mau kita eksplor dari skripsi ini adalah kita mau tahu nih gimana cara mereka implementasinya itu gimana dan apa aja dari teori-teori itu yang mereka pakai. Sekian, terima kasih. Oke, thank you Kak Sharon dan juga Steven. Selanjutnya kita akan dari kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 sendiri kita mendengarkan dari Kak Dustin Makmul dan Kak Giovanni Nazetti. Oke, so untuk Kak Dustin dan juga Giovanni, waktu dan tempat dipersilakan maksimal 3 menit. Silakan. Boleh banget. Dan untuk kelompok 4 boleh langsung duduk di kursinya ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu dosen, teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini kita dari tim riset kualitatif, yaitu ada saya sendiri Dustin dan teman saya Iya. Nah
kita akan mungkin sharing sedikit tentang topik yang kita ambil, yakni eksplorasi penjualan bisnis grosir dalam era digital dengan fokus online shop di daerah Jabodetabek. Nah, latar belakangnya kenapa sih kita ambil ini? Jadi seperti yang kita ketahui kan sekarang semua era shopping atau berbelanja itu semua udah serba digital. Apalagi karena ada pandemi COVID kemarin yang mempercepat transisi tersebut. Nah, khususnya kita fokus pada bisnis grosir. Kalau bisnis grosir kan identik dengan misalnya kalau kalian tahu pasar Tanah Abang atau pasar Mangga 2 gitu yang menjual penjualannya itu sekaligus banyak gitu dalam batas sebanyak, bukan dalam bentuk B2C tapi lebih ke arah B2B. Nah, kalau dengan pengaruh online shop ini semua udah serba online shop, misalnya e-commerce kita contoh Tokopedia atau Shopee, itu kan semua tidak memungkinkan untuk bisnis grosir menjadi platform mereka untuk berjualan. Nah, kita harus di sini ingin meneliti dan mencari tahu, mengeksplorasi bagaimana perilaku mereka dan respon mereka, bagaimana cara mereka beradaptasi di perkembangan digital ini. Terus teori-teori yang kita pakai, pertama ada B2B marketing, tentunya ya itu kita ada pakai barrier to entry karena kita mau cari tahu bagaimana mereka bisa enter ke market baru yang mereka belum biasa untuk enter. Dan juga ada five forces competition untuk mengetahui cara mereka bersaing dengan kompetitor B2C yang udah ada. Tuh. Terus kita masuk ke teori yang kedua. Yang kedua itu kita ada pakai teori etnografi. Jadi dari sini kita tuh pengen tahu gimana sih cara konsumen dari market grosir itu bisa berperilaku dalam pembelian ini. Dan ketiga itu kita ada e-commerce marketing karena kebanyakan sendiri dari platform online kan banyak yang pakai e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan bahkan TikTok Shop. Lalu untuk metode penelitiannya kita pakai karena kita metode kualitatif, jadi yang kita pakai itu ada seperti wawancara, FGD dan dokumentasi atau survei. Siap, terima kasih. Oke, itu kamu kepada Kak Datuk. Oke, nah selanjutnya kita bakal lanjut ke kelompok 3, yaitu Kak Elisia, Rista dan Marsa dan juga Kak Nikolas Maeda. So, kalau depan dipersilakan. Selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan tentang hasil research kami mengenai eksplorasi keputusan pembelian sustainable consumer dalam mengkonsumsi merek sustainable fashion. Saat ini itu kan fenomena di mana kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan itu semakin meningkat. Banyak informasi mengenai produk ramah lingkungan serta ajakan untuk menggunakan produk ramah lingkungan semakin meningkat di masyarakat. Nah, hal itu mendorong industri fashion mengadopsi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam produksi dan pemasaran. Terus apa yang kita pengen cari dari research ini itu yang pertama kita mau tahu bagaimana sustainability itu mempersepsikan citra merek dalam sustainability fashion. Terus kita juga mau tahu sejauh mana pengaruh citra merek sustainability fashion terhadap keputusan membeli sustainable itu. Teori yang kita gunain itu ada tiga. Yang pertama teori of brand behavior. Teori ini itu menjelaskan bahwa manusia itu pada umumnya berperilaku secara rasional. Jadi mereka tuh mempertimbangkan informasi-informasi dan indikasi dari tindakannya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi intensi seseorang itu ada tiga. Yang pertama itu attitude toward behavior yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi apabila seseorang merasa kalau sesuatu itu bermanfaat buat dirinya, mereka akan melakukan hal tersebut. Terus yang kedua itu ada subjective norm. Ini tuh faktor yang berasal dari tekanan sosial. Jadi jika seseorang itu merasa bahwa lingkup sosialnya berpikir dia harus melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan itu. Terus yang ketiga itu ada perceived behavioral control, yaitu persepsi dari seseorang tentang kemampuan dirinya sendiri. Jadi saat seseorang merasa dia bisa melakukannya, dia akan melakukannya. Terus teori yang kedua itu ada decision making process. Jadi seseorang itu dapat melakukan decision making itu dua tahapnya. Misalnya ada recognition and problem awareness. Ini mereka itu mengidentifikasikan kebodohan dan permasalahannya. Terus mereka itu melakukan information search, di mana mereka mencari informasi dan itu bisa dari word of mouth,
mereka melakukan evaluasi dari hasil purchasing. Oke, terus berikutnya ada campaign feedback, ya itu. Jadi campaign feedback itu dapat digunakan untuk membangun pemahaman tentang kebutuhan pengguna dan menganalisis apakah pemikiran mereka mempengaruhi pada gaya kehidupan keberlanjutan. Jadi kita melihat dari 4 segmen, yaitu say, does, think, dan feel. Jadi say itu apa yang dia katakan tentang produk tersebut, does apa tingkah laku yang dilakukan untuk mendorong pengambilan keputusan, think itu apa yang dia pikirkan, dan feel itu apa yang dia rasakan. Dan yang terakhir kita ada phenomenology. Jadi ada dasar itu filosofi pengalaman dan kenapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan serta bagaimana pandangan terhadap dunia sosial. Nah, jadi untuk riset ini kami akan melihat apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah pembelian pada produk berkelanjutan dan sekaligus untuk melihat pandangannya terhadap kehidupan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Nicholas dan juga Hai Alicia. Oke, selanjutnya nih ada dari kelompok 4 yaitu Kak Pradipta Anugraha dan Kak Patrick Juan Tambayong. Pada kelompok 4 dipersilakan. Dan juga pada kelompok 7 boleh langsung menempati tempat duduknya di sini. Selamat siang, kami dari Kelompok Kualitatif ingin memberikan program kita saat ini. Yang pertama adalah tempat belakang, kayak ada beberapa alasan kenapa kita ambil tempat ini dan kita kembali. Yang pertama ada tengah belakang itu merupakan salah satu yang besar dari Indonesia. Dan makanya juga sering mengadakan event-event yang satu faktor yang membuat Kelompok pertama ini jadi favorit. Terus yang kedua itu ada relevansi dengan Indonesia. Karena KL ini memiliki tren di medsos, jadi kita pengen tahu kayak masalah posisikan dari event Indonesia. Terus yang ketiga tuh mendalami hubungan KL dan event Indonesia, kayak dan KL sama event Indonesia ini kadang kayak kompleks gitu. Nah, jadi kita pengen tahu kayak konsep dan pendidikan kawasan atau bagaimana kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan Indonesia atau event. Lalu yang terakhir itu ada misalnya terima dari audiens, dari KL dan para audiens ya. Kayak KL itu memiliki pengaruh yang sangat terhadap para audiens. Jadi kita tuh pengen dapat memahami lebih mendalam tentang bagaimana pesan dari KL dapat melalui persepsi dan partisipasi audiens dari pertandingan. Lalu untuk teori yang akan kita gunakan itu ada 3. Yang pertama itu ada promosi, key opinion leader, dan event management. Dengan 3 teori ini kami harap untuk mendalami skits yang akan kami buat, dan semoga data-data yang kami dapatkan dapat memenuhi kriteria ini. Lalu untuk metodologinya kita akan melakukan riset secara kualitatif dengan melakukan interview secara offline. Interview ini akan kami lakukan dengan General Manager Kota Kasablanka dan dengan Senior Promotion Manager di Kota Kasablanka. Serta kita akan melakukan interview dengan para peserta yang akan hadir di event tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Untuk kelompok 4. Oke, terima kasih Kak Mama. Sekarang kita ke kelompok 5, yaitu Kak Aulia Gaiska dan juga Kak Tiffany. Wah, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, hai semuanya. Jadinya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan untuk sesi kita eksplorasi pengaruh itu olfactory imagery terhadap presentation secara online. Nah, jadinya kenapa sih kita fokusin tentang parfum? Atau what is olfactory imagery? Nah, kan kalau kalian tuh suka cium parfum kan, pasti mikirin tentang wangi gitu. Tapi kalau misalnya online, kamu nyari tahu tentang wanginya di mana? Pasti cuma otomatis you rely on description of the perfume. Whether itu namanya kan contohnya home garden. Home garden itu apa? Kita nggak tahu. Ada yang bisa bilangnya fruity, ada yang bisa floral, woody, anything bisa masuk. Nah, kita jadi mesti tahu korelasinya atau gimana orang bisa interpretasi. Maka dari itu kita mau lihat gimana sih orang interpretasi the words dan jadi pengen beli atau enggak jadi mesti tahu atau subjektifnya lah buat orang brandingnya mesti tahu. Dan latar belakangnya itu pemisahan masalahnya tentang apa sih tipe perfume yang orang gravitate itu, bilang kata. Soalnya kan perfume ada yang abstrak dan ada juga kayak lavender, yang lavender kayak kalau misalnya home garden ya semua interpretasinya beda-beda. Nah, itu yang kita akan cari tahu. Sekarang untuk teori. Untuk
teori kita menggunakan 3 teori. Yang pertama adalah double body theory, yaitu 2 cara untuk menginterpretasikan kata-kata. Yang pertama ada verbal rule, yaitu kata yang lebih nyata, dan yang kedua ada imaginable, yaitu yang lebih abstrak. Dan teori yang kemudian kita gunakan adalah procedures, dan yang ketiga adalah pleasure, arousal, dan language theory, yaitu emosi yang didapatkan saat orang itu membaca kata-kata dari vocabulary. Untuk metodologinya atau jenis lancar penelitiannya, awalnya kita pilih grounded teori, tapi berdasarkan saran dosen bakal kita ubah. Jadi fokusnya case study untuk rencana penelitian kita, dan untuk samplingnya juga akan kita ubah karena yang dulu sebenarnya kita kuanti ya, pindah ke kuanti. Terus gitu, makasih semua ya. Oke. Nah, sebelum lanjut lagi, kita mau ada nanya salah satu kakak di sini kali ya. Siapa? Kamu deh, udah kita yang udah setengah. Coba dong, pesan-pesan dong untuk acara hari ini gimana? Kesannya menarik ya, kita ujian kayak bikin event lagi, melelahkan tapi ya ini sebagai pembelajaran juga lah untuk presentasi ke orang banyak mungkin. Gitu aja sih. Thank you. Asik. Nah, karena kakak udah jawab, kakak dapat voucher dari kita. Asik banget ya? 50.000 rupiah. Asik, lumayan ya, satu Starbucks lah. Satu sampai. Oke, jadi kakak nanti kalau yang mau jawab lumayan dapat voucher ya 50.000 MAP nih. Yes. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke nomor berapa ya sekarang ya? Nomor 6 ya. Untuk kelompok 6 ada Kak Livia Pialda dan Kak Ajeng Mustikara. Ayo. Yes, let's go. So, untuk tempat dipersilahkan Kalivia Videla. Iya, benar. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Adi Mustika, bersama Videla. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian kami menjodoh strategi pemasaran Extension juga terhadap pengunjung yang kita lihat. Jadi cerita sedikit mengenai acara Extension ini acara yang baru pertama kali diadakan oleh perusahaan yang Blok Group, yang dimana di bawahnya itu ada Blok X. Nah, untuk acara ini sendiri itu terdiri dari pameran, talk show, workshop, cosmetic performance. Nah, sebagai acara yang baru pertama kali dilaksanakan ini, kita itu mungkin kalau misalkan strategi pemasaran yang mereka buat ini masih tergolong sulit dan mereka itu masih struggle untuk mencari pengunjung. Jadi kita di sini mengacu juga bagaimana strategi para pengunjungnya ini sebenarnya motivasi atau alasan apa nih dari mereka mau menghadiri acara Extension ini. Untuk selanjutnya, untuk tujuan penelitian kami sendiri yaitu pastinya untuk lebih mengetahui dan juga menganalisis terhadap perspektif yang ada dari pengunjung Extension sendiri terhadap strategi pemasaran yang diterapkan oleh panitia. Lalu ada pun teori yang telah kita gunakan. Yang pertama yaitu strategi pemasaran, kita bagi menjadi 2, ada SPT, segmenting, targeting, digital positioning, dan yang kedua adalah marketing mix, pack. Dan untuk teori yang kedua kita pakai perilaku konsumen. Dan untuk metodologinya sendiri kami menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data-data seperti observasi, dokumen, dan juga wawancara secara langsung dengan peserta panitia dan juga Untuk informan yang perlu kita wawancarai sendiri itu pertama dari panitia Extension sendiri, di mana kita mau lihat sebenarnya strategi pemasaran apa yang telah mereka lakukan. Karena kita mengawancari juga pengunjung-pengunjungnya, di mana kita melihat perspektif dari mereka, di mana strategi pemasaran yang dilakuin, terus di mana mereka terhadap strategi tersebut. Lalu untuk wawancara itu sendiri kita mengambil transkripnya dan juga melakukan coding. Nah, itu aja dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 6. Selanjutnya siapa nih? Selanjutnya kita ada di kelompok 7, yaitu dengan Kak Syifra Ulimailia dan juga Sulaiman Seta. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sulai. Di sini teman saya Syifra akan menjelaskan mengenai riset kita, analisis pertama dan juga tes laporan dalam benak pengunjung. Ini tujuannya kenapa kita ambil riset ini, karena menurut kami
jingle itu sangat menarik nih kalau digunakan di event. Apalagi setahu saya event yang menggunakan jingle itu cuma Pesta Pora di Indonesia, dan itu unik aja sebagai salah satu alat komunikasinya. Dan kita tahu Pesta Pora itu gede banget dan orang-orang tuh terbenak banget jingle, jalan-jalan terus dia pakai. Habis itu tujuannya juga sih kita pengen tahu lebih dalam siapa yang mereka rasain pas dengan jingle-nya, dan jingle itu ngasihin apa juga sih. Dari langkah-langkah tersebut, kita akan menemukan tiga masalah. Pertama, mengapa jumlah Pesta Pora dapat melekat pada pikiran para pengunjung. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat jingle yang mudah melekat ke benak para pengunjung. Dan yang ketiga, apa efek yang dihasilkan dari jingle yang sudah melekat ke masyarakat. Dan tujuan penelitiannya, mengetahui alasan sebuah jingle dapat melekat ke benak pengunjung, mengetahui alasan pihak Pesta Pora menciptakan jingle tersebut, dan mempelajari lebih dalam karakteristik jingle yang efektif melekat dalam benak masyarakat. Lalu teori yang kita gunakan ada tiga. Yang pertama itu teori jingle, yang mana ada 6 indikator jingle. Jadi jingle itu harus memorable, meaningful, likability, transferable, dan adaptive, dan juga protectability. Dan yang kedua adalah teori komunikasi, yaitu fungsi komunikasi bagi perusahaan, yaitu untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan juga mempengaruhi. Dan teori kita yang ketiga adalah preparing for the event, marketing and sales, yang kita ambil dari buku event management, yaitu daftar alat komunikasi pemasaran juga. Jenis penelitian kita itu kualitatif dengan menggunakan Sugiono. Untuk komponennya pakai qualitative analysis, terus disclosure analysis, sama pakai naratif. Untuk informannya pastinya ada dari pengunjung, panitia, dan pencipta jingle Pesta Pora. Habis itu analisis untuk interpretasi datanya itu kita menggunakan coding untuk mempermudah analisis dan mengkategorikan hasil transkrip yang udah kita lakuin nanti pas wawancara. Untuk menguji keasliannya itu juga kita melakukan evaluasi setelah melakukan observasi dan wawancara. Sekian presentasinya. Oke, tepuk tangan kepada Kak Sira Ulima dan Kak Sulaiman Setan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempersilakan ke kelompok 8. Tapi bener sebelum dia mempersilakan, Kak jangan dulu pulang ya, karena kita masih banyak banget voucher dan juga ada pengumuman best. Ya, banyak lah bestnya. Udah, pokoknya langsung aja yuk kita persilakan nomor 8. Oke, untuk kelompok 8 ada Kak Dika Haulia dan Kak Adi Sayuta dari Sumite. Yes, untuk kelompok 8 dipersilakan. Halo semua, selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan dari kami berjudul eksplorasi perilaku fanatisme penggemar pada K-pop Blackpink pada konser World Tour Yogyakarta pada tahun 2020. Nah, sedikit latar belakang dari penelitian kami ini, bahwa kita ketahui bahwa K-pop ini sudah memiliki tren yang cukup global, dan juga di Indonesia merupakan salah satu pasar yang cukup besar, sehingga kami melihat bahwa ada potensi Blackpink ini memunculkan penggemar yang fanatik. Kami juga melihat bahwa fanatisme ini memunculkan budaya baru yang dalam kelompok penggemarnya sendiri dan juga sebagai individu, sehingga cukup relevan untuk kami teliti karena Blackpink ini sendiri memiliki basis yang cukup besar di Indonesia, dan juga para penggemar di Indonesia memiliki antusiasme yang tinggi. Dalam latar belakang tersebut kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa saja bentuk ekspresi perilaku fanatisme terhadap girl group Blackpink saat konser Blackpink Born Pink di Jakarta. Yang kedua, apa saja elemen-elemen yang menunjukkan perilaku fanatisme terhadap Blackpink saat konser Blackpink Born Pink. Yang ketiga yaitu bagaimana perilaku fanatisme Blink berhubungan dengan pengalamannya sehari-hari. Selanjutnya itu tujuan penelitian kami itu untuk mengeksplorasi perilaku fanatisme penggemar Blackpink di Indonesia dan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai perilaku fanatisme konsumen dalam industri musik Korean pop. Nah, kami menggunakan beberapa teori sebagai landasan teori kami. Yang pertama ada fanatisme, yang kedua ada karakter fanatisme, yang ketiga perilaku agresif, dan yang keempat adalah Korean pop. Nah, untuk metodologinya sendiri kami menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan metode studi kasus. Untuk protokol pengumpulan datanya kami akan menggunakan in-depth interview dan juga focus group discussion untuk melengkapi dan memperkaya data yang kami peroleh untuk penelitian ini. Untuk selanjutnya juga kami akan
menginterview beberapa informan yang sesuai dengan kriteria penelitian kami, yakni mereka yang merupakan fans fanatik daripada Blackpink dan juga mereka penyelenggara Born Pink 2023 kemarin. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Thank you kakak kelompok 8. Oke, selanjutnya ada kelompok berapa nih? Ya, selanjutnya kami akan mempersiapkan kelompok 9 yaitu Kak Nadia dan juga Kak Alfania. Waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangannya dong, teman. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dari jurusan S1 Event. Di sini ada saya, Alfania, dan teman saya, Nadia Rini. Nah, judul kita sendiri adalah mitigasi keamanan bagi para cosplayer untuk menghindari pelecehan seksual dengan event Imagination Japan. Alasan kami memilih judul tersebut karena event di Jepangan ini salah satu event yang banyak peminatnya saat ini dan biasanya itu berpotensi untuk menimbulkan pelecehan seksual kepada para cosplayer yang datang. Nah, di sini kami ingin merumuskan keamanan bagi para pengunjung cosplayer agar semakin terjamin dengan memberikan mitigasi yang lebih baik lagi. Nah, rumusan masalah kami terkait dengan jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi, terus tindakan apa yang biasanya mereka lakukan ketika menerima pelecehan tersebut, dan bagaimana mitigasi terbaiknya. Nah, dari masalah tersebut, maka kami dapat membuat tujuan dari penelitian ini, yang dimana kami ingin mengidentifikasi apa aja mitigasi yang bisa dilakukan untuk pencegahan pelecehan seksual terhadap cosplayer. Nah, selanjutnya kami juga ingin merumuskan bagaimana apa saja jenis pelecehan seksual yang terjadi pada cosplayer. Nah, dari latar belakang rumusan dan tujuan tersebut, maka landasan yang akan kami gunakan adalah risk assessment, di mana kami bisa mengidentifikasi apa aja pelecehan resiko yang diterima oleh para cosplayer. Selanjutnya kita bisa mengevaluasi apa aja yang bisa dilakukan oleh baik itu penyelenggara maupun pengunjung dari acara cosplayer di Jepangan itu sendiri. Nah, maka dari itu metode yang akan digunakan adalah kualitatif, yaitu studi kasus eksploratif dengan wawancara semi struktur. Nah, metode ini digunakan untuk mendengar opini dari para cosplayer dan penyuka Jepangan mengenai bagaimana sih penanganan yang tepat untuk mereka agar mereka bisa menghadiri acara. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini kami mau membawakan topik riset kami yang berjudul Trust Toward the Streamer, Theory of Fan Behavior, dan dampaknya terhadap purchase intention. Ini merupakan studi komparasi antara staff dengan influencer. Jadi di sini tuh kita mau melakukan studi komparasi, mau melakukan riset berupa studi komparasi, khususnya di platform TikTok di bagian live streamingnya. Di sini tuh kami kenapa pilih TikTok dan live streaming, karena kami menemukan data bahwa 82% individu itu cenderung memilih brand yang melakukan review produknya melalui live streaming. Dan dengan hal itu, brand itu juga nggak cuma melakukan atau mengandalkan stok sebagai host utama di live streaming mereka, tapi mereka juga mengundang beberapa influencer untuk melakukan live streamingnya. Nah, di sini kami kenal pilih TikTok karena TikTok ini memiliki market share terbesar saat ini di Indonesia sebesar 32%, dan kami memilih salah satu influencer yaitu Tasya Farasya sebagai beauty influencer Indonesia pertama yang memiliki jumlah pengikut terbanyak di TikTok. Baik, dari segi manfaat penelitian, tentunya kita akan memberikan referensi dari brand terkait efektivitas pemasaran produk melalui live streaming, baik itu lewat influencer dan start itu sendiri, dan juga memberikan referensi dari peneliti lain dalam melakukan penelitian perbandingan pengaruh baik itu host streamingnya itu dari staff atau influencer terhadap niat konsumen dalam pembelian. Oke, buat riset ini kami pakai 3 teori konsep, ada perceived trust, teori of fan behavior atau TIGINI, dan purchase intention. Dan di teori sendiri itu ada 3 hal, ada 3 variabel yaitu attitude, subject norm, dan perceived behavior control. Dalam riset ini kami menggunakan metodologi yakni pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian comparative study, dan metode pengumpulan sampel itu kita menggunakan confidence sampling, dan prosedur uji statistik kita menggunakan sexual equation modeling yaitu SEM. Baik, terima kasih dari kami.
Oke, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan topik penelitian kami yang dampak penggunaan gamifikasi dalam dunia e-commerce. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa e-commerce telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari dan terus mengalami perkembangan juga setiap harinya. Nah, salah satu konsep yang kini banyak dimanfaatkan oleh platform e-commerce saat ini adalah gamifikasi. Nah, di Indonesia sendiri platform e-commerce yang sudah terkenal dengan strategi ini adalah Shopee dengan Shopee Tanam dan juga Shopee Tokopedia. Jadi apa itu gamification? Jadi gamification adalah penerapan permainan dalam konteks lending untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Dan dalam konteks e-commerce, gamification itu bisa dalam bentuk pemberian poin ataupun hadiah lainnya untuk meningkatkan motivasi pengguna. Serta dengan adanya personalized recommendation, apakah dua hal tersebut dapat mengurangi purchase intention. Nah, sebenarnya bagaimana kita akan menjalankan simulator ini? Pertama dengan desain simulator kualitatif eksploratif. Jadi kita akan melihat dampak gamification terhadap pemilihan dalam konteks konsumen e-commerce di Indonesia. Nah, jadi kami melakukan survei dengan sampel 300 responden pemain Shopee terhubung dengan komisioner dengan analisis statistik untuk menggali hubungan antar target. Sekian dari kelompok 14. Oke, terima kasih kepada Kak Kiri dan Kak Tisha. Yes, oke. Sekarang kita ke kelompok 15. Untuk kelompok 16 ada Kak Ardi dan juga Kak Tasya. Kepada kelompok 15, dipersilakan. Jadi tema penelitian kita itu adalah pengaruh emotional stimulus pada brand experience terhadap brand loyalty pada brand atau iPhone. Nah, kenapa sih kita milih topik penelitian yang kali ini? Kita milih topik penelitian kali ini karena kan makin kesini makin banyak spek-spek HP yang menyediakan fitur yang mirip. Tapi apa sih yang membedakan membuat mereka loyal terhadap brand itu sendiri kan? Kita penasaran. Jadi kita pengen coba meneliti dari sisi brand experience dan dari stimulus brand itu sendiri terhadap konsumennya. Oke, lalu untuk kerangka teorinya atau teori konsep kita memakai beberapa teori. Yang pertama itu ada brand experience, di mana kita memakai second order, yaitu ada visual, service, dan product attribute. Lalu untuk dari segi emotional stimulusnya kita bagi ke dalam 3, ada brand passion, brand connection, dan brand affection. Lalu untuk yang terakhir ada teori yaitu brand loyalty. Di mana dengan metodologi penelitian kita ini kita menggunakan penelitian kuantitatif, lalu kita juga menggunakan beberapa metodologi juga seperti skala Likert, in-depth interview, lalu hasil statistik dengan program Sam Amos. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 16. Yes, kelompok 15. Nah, sekarang waktunya. Belum selesai udah. Silakan aja naik ke kelompok 16. Oke, Kelompok 16 benar. ada Kak Iya, Ardi dan juga Kak Eva. oke, silakan dan silakan. Oke, sebelumnya kami juga ingin mengingatkan untuk kelompok 17 dan 18 bisa dapat langsung bentuk tempat duduk yang telah disediakan. Dan kelompok 16 dokter Fatih. Oke, jadi juga dari sisi ini adalah anti-racing dari business intention terhadap penjurukan di kalangan centennials berdasarkan kalau dari sosial ini. Mungkin ada istilah-istilah yang baru berkembang. Anti-racing adalah faktor-faktor yang mempengaruhi, sedangkan centennials adalah kata lain untuk generasi Z. Untuk teman-teman tadi, semua orang mengatakan kalau kondisi lingkungan anak muda saat ini semua sebenarnya ada terpenuhi. Lalu ada juga yang menambahkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap luxury item terus meningkat dan semakin luas sebenarnya. Hal ini didukung dengan Maki Satumbuan, beliau dalam membangun toko yang menjual pilot dari items. Lalu sehingga menjadi suatu fenomena Gen Z suka mengejar tren dan gaya hidup tertentu untuk mendapat pengakuan serta popularitas baik di dunia nyata maupun media sosial. Dan untuk teori konsepnya kami menggunakan ada 4 variabel. Pertama ada enterprises, opinion leaders, communities, celebrities, and value terhadap participation. Tujuannya kami menggunakan 5 variabel ini adalah untuk mengetahui apakah benar Gen Z itu terpengaruh dengan kelima variabel ini. Dan untuk penelitiannya kami menggunakan aplikasi dan menggunakan import selanjutnya yang nanti akan menggunakan praktik skill pada di luar jalur lain maupun dalam jalurnya juga. Mungkin itu aja sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Oke, terima kasih kepada Kak Alexander dan Kak Eva yang sangat bersemangat tadi. Oke, nah sekarang kita akan mempersilahkan kelompok 18 yaitu Kak Geraldi dan juga Kak Misha. Allah ke depan dipersilahkan.
Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi hari ini kita presentasiin tentang pengaruh ion, credibility, possibility, dan brand image terhadap business intention pada brand beauty dan strategi sebagai pengamat dan sebuah wisata. Jadi kita tuh akan ini dilatar belakangi dengan kader brand beauty di Indonesia yang sangat diterima oleh masyarakat, di mana semua produk brand beauty itu sold out di Indonesia dan dari saat penelitian itu dalam proses pembelian atau niat pembeli itu dipengaruhi oleh isu seperti review produk dari sosial media. Oke, dari situ untuk kita penelitiannya kita lihat pertama itu ion credibility, kemudian personal posting terhadap brand image, kemudian personality mengirimkan positif terhadap brand image, dan brand image sendiri berpengaruh tersebut oleh terhadap purchase intention. Terima kasih kepada kelompok 17. Yes. Tapi sebelum lanjut lagi, dia udah semangat. Sabar dulu kan. Sebelum lanjut lagi kita mau nanya nih kesan-pesan dong kakak-kakak, siapa yang mau share kesan-pesan nanti dapat hadiah dari kita. Hadiah apa ya? Sertifikat rumah kah? Sertifikat rumah gitu saja. 1% ya. Ada yang mau ngomong? Ah, kakak. Kesan-pesannya dong acara pada hari ini kayak gimana sih, boleh dong. Terima kasih ya, ini acaranya sebenarnya seru banget karena kita jadi tahu feedback dan hasil riset dari anak-anak branding ini. Ya. Asik. Tangan dong untuk Kak Aldo. Oke, Aldo kan tadi udah jawab aku ada hadiah buat Kak Aldo. Mau cari bowling? Iya, lumayan lah ya. Starbucks ya, 1 gelas. Oke, thank you Kak Aldo. Oke, mari kita lanjut lagi Messi. Oke, kita lanjut ke kelompok 18. Yes. Yaitu ada Geraldine dan juga Michelle. So, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang semuanya. Jadi saya dan Geraldine akan menganalisa pengaruh sutradara terhadap keputusan memilih institusi perguruan tinggi. Dan kenapa kita memilih tema tersebut? Karena perguruan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia, dan masyarakat menilai perguruan tinggi dari brand image yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Kita menggunakan beberapa teori, yaitu ada brand image, purchase intention, status quality, promotion, price, dan juga word of mouth. Nanti kita menentukan untuk menjadi penilaian kita di metode. Jadi kita juga menggunakan descriptive quantitative yang data akan diambil dari survei ini. Sekian, terima kasih. Oke, kita akan buat kelompok 18. Dan selanjutnya kita ada kelompok 19 nih. Ada sama Kak Sally dan Kak Widi. Pada kelompok 19 masuk depan dipersilakan. Jadi riset kita itu judul apa sih pengaruh kredibilitas selebriti terhadap brand image. Jadi merek itu memiliki peran kunci dalam membangun bisnis yang semakin kompetitif, menjadi salah satu aset yang paling berharga bagi perusahaan. Jadi upaya untuk meningkatkan pemasaran, banyak brand itu menggunakan selebriti mengendorse produk mereka. Terus kita mau riset apakah hal ini emang berpengaruh
Oke, terima kasih pada kelompok 19. Sekarang kita beralih ke kelompok 20 yaitu Kak Jessica dan juga Martinus. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengaruh brand experience SBRB terhadap brand loyalty itu tren produk kecantikan di Indonesia tidak terus membangun dari Aspen ini lihat adanya opportunity dan dia opportunity dan peluang market yang ada di Indonesia sehingga dia memutuskan untuk terjun di bisnis tersebut. Nah jadi itu awalnya itu Aspen itu sendiri itu yaitu selalu berinovasi untuk membuat produk-produk yang oke dari segi packaging. Bisa dilihat kalau misalnya SK itu menjadi pionir di rose gold packaging. Terus kenapa kita milih SK Barbie itu karena minat masyarakat yang cukup besar sehingga ada volume di kolaborasi tersebut. Nah, image dari Barbie dan SK itu menurut kita mirip soalnya yaitu feminine, girly dan juga pinky. Berikutnya untuk teori yang pertama itu ada brand experience, brand love, brand trust dan juga brand loyalty. Jadi yang di tengah itu adalah apa yang intervensinya itu ada brand love, brand trust dan juga brand prestige. Jadi kita bisa mencari tahu variabel mana yang paling mempengaruhi dari brand experience itu buat ke brand loyalty-nya. Nah, untuk sampel yang kami gunakan itu mulai judgmental sampling karena kami punya kriteria dan memilih respondennya. Terus juga seperti yang kita pakai SK, ciri Jabodetabek dan juga umur 18 sampai 35 tahun. Nah, target responden kami itu 300 yang dilakukan dari total indikator kali 10 sampai 20. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok ke-21. Nah, untuk selanjutnya ada kelompok 22 atas nama Kak Adrian Siren dan juga Kak Ariel Santoso. 21 dulu. 21 dulu. Iya, banyak banget ya. Kak Christopher, Brandon dan juga Kak Rainer. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang teman-teman, nama saya Rufus Tandani dari kakak saya Rainer Octavian Mulia. Kita hari ini mau memaparkan riset kuantitatif kita berjudul pengaruh perspektif warna terhadap keputusan pembelian impulsif pada industri F&B dengan studi kasus McDonald. Jadi latar belakang dari riset kami yaitu warna itu membentuk emosi dan keputusan konsumen. Nah, penelitian McDonald ini menyoroti pentingnya psikologi warna dalam memicu pembelian impulsif. Warna merah dan kuning, ikonik merah tersebut dipilih untuk menciptakan urgensi dan daya tarik visual. Studi ini tuh berpotensi memberikan wawasan berharga bagi industri dan literatur persepsi warna. Selanjutnya untuk metode model konseptual kami itu ada X, Y1 dan Y2. Nah, untuk dependent variable kami yaitu perspektif warna yang direpresentasikan sebagai X. Dan Y1 itu sebagai independent variable berupa persepsi konsumen dan Y2 itu pembelian impulsif yang merupakan independent variable. Kita memiliki 4 kriteria sampling. Yang pertama itu merupakan konsumen McDonald, yang kedua pernah melakukan dine-in atau drive-thru, yang ketiga itu berdomisili di Indonesia, yang keempat itu berusia 14 sampai 40 tahun dan kami menentukan target sebanyak 300 responden untuk survei yang kami lakukan. Kami melakukan uji validitas di uji statistik. Yang pertama itu R-square, terus F-test dan T-test. Seperti yang tadi saya sudah bilang, metodologi penelitian kami itu kuantitatif dan metode pengumpulan data kami itu skala Likert. Nah, kami melakukan teknik pengumpulan sampel dengan
judgmental sampling dan snowballing sampling yang merupakan non-probability sampling. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih pada kelompok 22. Selanjutnya ada siapa nih? Sekarang kita ke kelompok 23 ya? Benar? Iya, oke. Untuk adik kelas dan juga Kak Vicky waktu depan dipersilakan. Dua-dua itu kan bener duit. Sorry ya, banyak banget tuh kelompoknya, maaf. 22 itu Kak Adil Sima dan juga Kak Ariel Santoso. Waktu depan dipersilakan. Live shopping udah menjadi tren yang berkembang dalam e-commerce dan mendorong konsumen untuk terlibat untuk pengalaman belanja live dengan membawa acara atau pengaruh melalui siaran video langsung. Perubahan transformasional ini didorong oleh inovasi teknologi, menekankan penyampaian, interaktivitas dan juga pelanggaran sebagai fitur utama. Untuk memahami berbagai faktor-faktor ini akan mempengaruhi perilaku konsumen baik akademisi maupun praktisi industri. Penelitian ini menjelaskan lonjakan pembelian impulse dalam ranah e-commerce di live shopping, pembelian impulse dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti enjoyment dan quality. Dan ini akan menjadi topik utama dalam penelitian kami untuk mencari tahu lebih dalam dan mengenai behavior dari konsumen bisnis. Lalu juga pertanyaan penelitian ini ditanggapi oleh studi ini yang bertujuan untuk mempelajari efek dari faktor scarcity, kenyamanan dan juga interaktivitas pada pembelian impulse e-commerce melalui siaran langsung. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi promosi yang baik dari alat pemasaran yang kuat bagi perusahaan perdagangan ataupun dalam live shopping, yang kan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi konsumen dalam aktivitas bisnis yang beroperasi dalam lingkungan e-commerce yang semakin kompleks. Yang berikutnya masuk ke theoretical foundation dari jurnal, kita akhirnya menuju kepada base konsep yaitu SOR model itu sendiri. Nah, SOR model itu sendiri apa sih sebenarnya untuk mengetahui secara psikologi dari konsumen itu sendiri gimana sebelum melakukan decision to buy gitu dengan sebuah produk atau jasa. Nah, SOR model itu sendiri bukan informasi stimulus, emotional response dan behavior response. Kita menggunakan konseptual model dengan total 7 variabel dengan 4 variabel independen yaitu limited quantity scarcity, limited scarcity, convenience dan credibility, dan 2 organic modulating variable yaitu perceived arousal dan perceived enjoyment, dan yang terakhir dependent variable yaitu impulse purchase dengan total 6 Kita juga untuk metodologi kita gunakan correlation research, di mana dengan data collection methods menggunakan survei, questionnaire, dan habis itu kita menggunakan secondary research. Terus untuk population yang sampelnya sendiri, karena live shopping itu datanya banyak, makanya kita akan melakukan research berdasarkan populasi yang memiliki karakteristik tertentu gitu, seperti umur, gender, tempat, dan shopping taste. Untuk sampling lanjutnya kita menggunakan non-probability sampling dan menggunakan kota sampling karena ini bisa membantu kita dalam memilih satu dari komponen populasi yang memenuhi karakteristik atau kota tertentu yang belum ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi kami. Oke, terima kasih kepada kelompok 22. Selanjutnya kelompok 23 atas nama Kak Nicholas dan Kak Fernando. Waktu depan dipersilakan. Oke. Selamat siang semuanya. Jadi pertama untuk judul dari penelitian kami itu replikasi mengenai penelitian mengenai dampak pengalaman di taman hiburan fokus pada self community dan 20 experience dari taman hiburan itu sendiri. Penelitian ini berdasarkan kekhawatiran dari industri taman hiburan mengenai diferensiasi secara internasional yang berfokus kepada strategi annual pass dan juga karakter esensi seperti pada Universal, Six Flags dan juga Disneyland. Berdasarkan kekhawatiran tersebut, isu yang hadir berada pada bagaimana secara mendasar pengalaman dalam sebuah taman hiburan bermain tersebut berpengaruh kepada karakter hubungan dengan bisnis.
modul software itu kita ada brand experience, software itu flow, dan dan akhirnya itu aktivitas. Untuk jenis penelitian kali itu kami itu metode penelitian kuantitatif, populasinya itu semua orang yang berada di pendidikan. Metode pengumpulan data dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui perbandingan data. Teknik pengambilan sampel itu menggunakan probability sampling dan probability statistik itu ada uji validitas dan reliabilitas. Oke, jadi hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melengkapi penelitian terkait dari segi kekurangan pada biografis yang lebih luas dan efek dari experience design kepada kepuasan konsumen. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, thank you untuk kelompok 23. Sekarang kita beralih ke kelompok 24. Sobat teman-teman, silakan. Aduh, sama. Halo guys, jadi ini tuh riset kita ini kenapa mengangkat judul Influence of Sustainable Practices Towards Indonesian Transportation. Dan itu karena emang ini kayak banget luxury fashion itu satu sendiri demandnya, terus habis itu sustainable practice juga awareness-nya dari itu juga sendiri. Nah kita pengen cari tahu apakah ada korelasinya terhadapnya juga masyarakat Indonesia khususnya di terus habis itu untuk model kami sendiri ini kita pengen lihat sustainability itu ngaruh ke 4 komponen ini kan logical consciousness, control, perceived value, dan self identity yang nantinya akan kita sambungkan ke proses behavior yang aplikasi. Terus kita bakal pakai metodologi itu quantitative research. Kita bakal pakai fact analysis untuk tahu kausalnya. Habis itu kita bakal pakai survei sama questionnaire yang di dalamnya itu bakal ada Likert scale sama linear numeric scale. Target respondensi kita sendiri itu upper competency, dan environmental measures sama yang terakhir itu dia punya understanding terhadap reference dan mereka punya reference. Terus kita bakal ada 4 teori yang pertama itu adalah circular economy. Dia kayak menurut aku dengan daur ulang, pemulihan dan penggunaan sumber daya secara kayak recycle gitu. Yang kedua itu ada purpose driven inventory. Jadi kayak kita mau fokus nilai-nilai lingkungan dari brand luxury gitu. Dan ketiga itu adalah consumerism, kayak seberapa kayak conscious yang sebenarnya terhadap kayak brand luxury sama praktisnya. Dan terakhir itu ada donor economy, itu juga environmental policy, jadi kayak sustainable practices. Oke, terima kasih dari kelompok 24. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 25. Waktu dan tempat, silakan. Jadi riset kami judulnya live stream dan yang dirasakan jadi live streaming ini sebenarnya live streaming merupakan sebuah fenomena yang cukup baru dari risetnya sendiri. Dalam kesempatan ini kami akan lebih membahas kepada apakah pasif projection ini dapat terpengaruhi oleh live streaming dan apakah extraction dan extraction dari influencer influencer. Kami menggunakan teori yaitu decision making process, AIDA dan juga SOR yaitu influence, organization dan response teori ini. Kami metodenya menggunakan riset kuantitatif dengan menggunakan survei atau questionnaire untuk menjawab. Selanjutnya kita menggunakan judgmental sampling di mana menggunakan knowledge dan data sendiri. Untuk kriteria verifikasi atau praktiknya adalah sering mengalami perusahaan live stream practices, umur dari 100 sampai 30, dan wilayahnya sih dari Palembang. Oke, terima kasih kelompok 25. Sekarang kita beralih ke kelompok 26. So, kelompok 26 waktu depan dipersilakan. Untuk dua kelompok berikutnya, silakan duduk di tempat yang telah disediakan. Untuk kelompok 26, waktu depan, silakan. Oke, selamat siang teman-teman branding. Perkenalkan, di sini kami ingin memberikan apa yang kami teliti, di mana kami memilih judul yaitu analisa pengaruh konten media sosial melalui platform TikTok terhadap participation audiens di Jabodetabek. Di mana kami memahami bahwa dengan adanya platform TikTok ini menjadi suatu rajanya sosial media, tidak hanya sekedar konten-konten hiburan saja,
tapi ini menjadi salah satu peluang untuk para sektor bisnis dan lainnya, termasuk yaitu posisi Indonesia, di mana kami melihat bahwa masih banyak posisi Indonesia yang menggunakan konten sosial media ini sebagai salah satu cara mereka untuk meningkatkan value dan brand mereka. Sehingga di sini kami melihat bahwa adanya peluang yang harus kami teliti, yaitu kami ingin meneliti apakah dengan adanya konten musik Indonesia di platform TikTok ini menjadi salah satu yang berdampak kepada konsumen terhadap purchase intention. Dalam kesempatan kali ini kami menggunakan materi yang pertama itu FTC atau Sudden Generated Content, di mana konten-konten yang dibuat oleh perusahaan dan dibagikan langsung di akun perusahaan juga. Yang kedua itu brand loyalty, atau dalam konteks musik brand loyalty berarti kesetiaan penggemar musik terhadap artis atau band tertentu. Seperti itu brand awareness dalam industri kali ini disangkut pendengar mengenal karya musisi dan brand mereka. Yang keempat itu electric word of mouth, adalah berbagi review, rekomendasi dan opini secara online tentang barang atau jasa yang lebih kredibel dan personal daripada iklan online. Dan yang terakhir itu purchase intention, yaitu keinginan untuk membeli edisi fisik atau digital dari karya musik tersebut, atau pembelian konsep, merchandise dan lain sebagainya yang dipengaruhi oleh faktor seperti informasi penjualan, suasana dan budaya. Nah, dalam penelitian kali ini kami mengadaptasi model konsep mulai dari penelitian sebelumnya yang menjelaskan pengaruh FTC terhadap purchase intention. Namun kami melakukan pendahuluan dengan mengubah FTC menjadi FTC atau Musician Generated Content. Dengan model ini kami merancang 9 hipotesis dan 5 variabel. Nah, penelitian kali ini kami menggunakan metode kuantitatif dengan cara menyebarkan questionnaire kepada 300 responden pendengar musik dari musisi Indonesia. Dalam memilih responden, kami menggunakan teknik convenience sampling, yaitu judgmental sampling. Lalu kami mengolah data tersebut menggunakan sample loss untuk membuktikan apakah position generated content berpengaruh terhadap purchase intention. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 26. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 27. So, kelompok 27 silakan. Selamat siang teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang topik penelitian saya, yaitu pengaruh customer engagement gym terhadap customer loyalty dan new customer digital. Nah, apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Yang pertama itu adalah pertumbuhan industri kebugaran. Semakin hari itu semakin banyak orang menyadari pentingnya kesehatan. Oleh karena itu, gym seperti kita mengembangkan bisnis mereka sangat cepat. Nah, yang kedua itu adalah persaingan yang ketat. VKP ini termasuk gym yang baru, tapi dia dapat bersaing dengan mega-mega gym lainnya. Lalu ada loyalitas pelanggan, di mana ini adalah kesuksesan, faktor kunci kesuksesan untuk yang jangka panjang. Lalu ada pengalaman pelanggan, yaitu untuk menghadiri ekspansi kebugaran sendiri. Untuk objektifnya adalah mengetahui signifikansi pengaruh variabel enthusiasm, attention, absorption, interaction, dan identification terhadap customer engagement, sehingga mampu mempengaruhi transferabilitas pada customer dan customer loyalty. Tiga teori yang kita pakai dalam model konseptual kita adalah customer engagement, transferabilitas, dan customer loyalty. Customer engagement sendiri dipengaruhi oleh enthusiasm, attention, absorption, interaction, dan identification. Untuk metodologi penelitian, kita ingin mengutamakan pendekatan dengan penggunaan data kuantitatif yang terukur. Pengumpulan data dilakukan melalui angket menggunakan Google Form, memungkinkan analisis dari sejumlah besar responden secara efisien, secara non-random. Jadi pengembangan istilah penelitian didasarkan pada studi pustaka yang diinspirasi oleh peneliti terdahulu untuk memastikan validasi dan relevansi instrumen dalam evaluasi relevansi customer engagement di gym terhadap loyalitas pelanggan digital. Cukup dari kita, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 27. Selanjutnya mereka akan presentasi dari kelompok 28 kepada Kak Jesslyn dan juga Kak Rebecca. Untuk teman-teman. Seorang influencer itu dapat mengalami kualitas keuangan dengan mediator, kualitas dan emotional engagement. Kami mengambil topik ini setelah melihat seberapa besar pengaruh influencer
untuk memperkenalkan produk. Terus perkembangan zaman, dan mereka memiliki satu strategi yang digunakan dalam brand-brand yang mempromosikan produk mereka. Kami juga melihat kita bisa memakai brand-brand yang mempromosikan produk bekas dengan menggunakan brand. Kita dapat menggunakan dengan influencer authenticity, integrity, brand trust, emotional attachment, dan loyalty. Penelitian tentang pola secara kuantitatif di mana kami melakukan penggunaan kausal akibat atau hubungan secara variabel dengan berbagai pengambil data dengan menggunakan survei pada 300 responden sesuai dengan kriteria sampel yang sudah kami tentukan dengan melakukan penelitian skala impact. Dalam uji statistik, kami menggunakan software evaluasi modeling untuk menggunakan Oke, terima kasih kepada kelompok 28. Selanjutnya bersilahkan. Yes, choose. Siapa yang dapat? Waduh, lumayan kecil nih ya. Selamat kepada Desi Rahmuni. Apakah ada Desi Rahmuni? Panggilan 1 Desi Rahmuni. panggilan 2, Desi Rahmuni. panggilan 3. Desi Rahmuni. Oke, betul. Kita ulang. Oke, ulang masih. Ibu. Cus. Terus kita Putar, kedua kali ya, siapa yang Yes. akannya. Siapa nih? Dan kemudian kita kepada selamat kepada Felicia Berlin. Apakah ada Felicia Berlin? panggilan 1. Ini kayak lumayan banyak nih yang hilang nih. Felicia Berlin. Felicia Berlin. Tidak ada. Oke. Ganti lagi. Primo. Just spin the wheel. Sayang banget ya ada 2 orang itu ya, Pak. Lumayan tuh dapat Starbucks Subway. Makanya. Oke, selamat kepada Anthony Rafaeltan. Apakah ada Anthony Rafaeltan? Tidak ada, Mbak Fitri. Oke, lanjut lagi. Hilang semua nih kan? Iya, kayak ini udah pada nggak ada semua. Oh, kita cari sampai dapat teman-teman. Lavina apa Kalisha? Siapa nih? Oke, selamat kepada Dharma Huang. Apakah ada Dharma Huang? Dharma Huang. No. Tapi ini Mbak Fitri. Oh, karyawan. Jadi dia. Oh, jadi putar lagi. Putar lagi kita bisa mana? lagi nih kata Mbak Fitri. Iya, lanjut. Ini apa sore nih? Hari besok kan? Besok nih. Aduh, Oke, selamat kepada kepada Vicentia Priyantia. Apa ada? Waduh. Tidak ada lagi Mbak Fitri. Wes, Rimo lagi mas, ikut mas. Rimo, let's go. Ini kita ribut lagi sampai 1 ya teman-teman. Itu banyak. Sampai dapat sama ya. Nggak ada yang datang. Oke, selamat kepada Dem, siapa nih? Jovan Gunawan. Apakah ada Jovan Gunawan? Gak ada lagi. Putar lagi mas. Putar lagi mas. Ngaku aja mending ngaku deh. Ada. kali ini siapa nih? Kali ini bernama Jenny. Siapa Jenny? Jenny. Kau yang habis konser di Ice bukan? Ini bukan Jenny. Jeno. Jeno. Terima. Oke. Coba lanjut. Selanjutnya Siapa nih? selamat kepada Lavina apa? Siapa nih? Devi Oktari. Ayo Mbak Devi, maju Mbak Devi ya Allah Mbak Devi. Akhirnya Mbak Devi. Nah, nih Mbak, harus ketemu satu Mbak, Siji. You're doing great, Siji. So proud of you Kak Devi Oktari. Hoki gua setahun kepake. Oke, hokinya setahun kemarin ya? Baru seminggu kan? Baru seminggu nih. Baru seminggu. Oke, yuk kita serahkan langsung ya sifat tadi. Foto dulu penyerahan bantuannya. 1, 2, 3. Bencana alam. 3. Thank you. Oke, thank you Kak. Oh my god, thank you. Silakan dinikmati voucher 50.000 ya. Yes. Oke, selanjutnya kita akan mengumumkan apa ini? Banyak banget itu. Oh, main pilihan terbaik nih, ya. Yes. Yang sudah ditentukan oleh kru kita di belakang. Kalau satu orang ini nggak apa kita sebut gak ada orangnya, wes dikirim aja ya.
Gimbal. Oke, let's go. Siapa nih yang dapat nih kira-kira? Siapa nih Mbak Fitri? Apakah sudah ada? Yes. Apakah sudah ada? Oke. Ada 2 ya. Oke, ini komentarnya gini dulu nih. Komentarnya bacain bos. Yang mana nih bos? Yang ini bos, yang kuning bos. Oke. Komentarnya tuh dia bilang gini nih. Materi bukunya sangat keren. Asik. Inovatif. Menarik dan informatif. Wow, karena di Indonesia itu sendiri sedang marak influencer makanan yang sering kali review makanan dengan caranya masing-masing. Dan karena hal itu bisa membantu penonton ataupun konsumen menjadi untuk membeli produk makanan yang telah direview. Siapa nih? Ada yang merasa komen itu gak ada? Oke, kita sebut aja. Namanya Nikomang Ayu Megda. Apakah ada? Kak Nikomang. Oke, karena gak ada, kita langsung aja nanti kirim. Yuk kita kirim ke Kak Nikomang. Yes, dan satu lagi. Siapa tuh, Bek? Komentarnya itu adalah saya menjadi pengguna salah satu produk Rose All Day berdasarkan rekomendasi oleh beberapa viewers yang menyatakan mendapatnya di platform TikTok. Memicu saya untuk membeli produk tersebut dengan menonton video singkat pengaplikasian sunscreen Rose All Day. Oke. IWOM menjadi salah satu faktor besar untuk memikat para konsumen seperti saya. Apakah ada yang merasa mengomentar seperti itu? Oke, siapa nih, Bek? Ya, aku sebut ya. Pemenangnya adalah Kasyala Agustina. Selamat kepada Kasyala Agustina. Apakah ada orangnya? Gak ada lagi? Oke, nanti dikirim lewat Mbak Fitri. Oke, nama. Oke. Nah, karena sudah tadi kita sudah menyebutkan 2 pemenang. Sekarang kita akan menyebutkan lagi booth terfavorit Bener banget. Jadi hari ini. buat kalian tadi yang ada presentasi yang udah desain poster, kita langsung tentuin nih siapa yang paling favorit dari yang favorit. Ayo berdoa dulu di dalam hati ya, dalam nama Tuhan siapapun. Ayo kita berdoa dulu siapa ini yang kira-kira menang. Oke, so langsung saja Mbak ditampilkan siapa yang menang adalah jeng. Siapa nih? Bun. Tungguin ya. Bun 9. Apakah ada orangnya? Wow, boleh maju ke depan sini. Tepuk tangan dong untuk Bun 9. Boleh ke sini kakak? Yes. Oh, di panggung aja udah bagus. Iya benar. Seperti kita di panggung ya. Saya kita naik ke atas panggung. Silakan. Asik. Boleh dong Kak dikenalin. Terus abis itu nama judul skripsinya apa. Terus abis itu Idenya kenapa? yes, dan mau terima kasih ke siapa gitu. Boleh banget. Langsung di spill aja nih. Perkenalkan nama kita Nian dan Nadia dari jurusan S1 Event. Oke. Ya, judul skripsi kita mengenai mitigasi pencegahan untuk para cosplayer di Indonesia. Oke, Terus rasanya gimana udah menang menjadi booth favorit? bangga banget ya. Oh iya, minta tolong sama semua teman-teman kita yang anak semua ini. Oke, langsung aja nih mau pulang ke rumah kasih juga sama papa. Iya. Yes, boleh banget. Nah Mbak, boleh banget kita akan mempersilakan Bapak Reda Widaksya sebagai perwakilan untuk memberikan hadiah kepada booth dan favorit. Salah orang nih. yang boleh pengembangan besar. Oke, dalam hitungan ke Dalam hitungan 3, 2, 1. Bentar, ditahan dulu. Oke. Sebentar teman-teman, ada iklan. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih kepada booth 9. congratulations untuk booth 9. Dan setelah ini kita akan mengumumkan pemenang lagi nih Mbak. Pemenang yang mana nih Mbak? Banyak banget nih Mbak sekarang. Oke. Wow, oke. Jadi kita akan mengumumkan pemampar favorit dan juga penguji favorit. Wow, boleh banget. Penyaji, penguji dong saya.
siapa nih pakai baju pink nih sekarang? Halo semuanya, aku Syafela, di sini ada Jasmine. Jadi judul kita itu adalah pengaruh store atmosfer pada interior toko sosial terhadap perilaku impulsif buying. Nah makanya di sini kita pakai baju pink biar sama nih kayak socialite gitu. Biar kumpul-kumpul gitu sama sosialnya ya? Iya. Thank you kepada kakak-kakak. Congratulations ya. Oke, untuk selanjutnya nih, tadi kan kita udah ganti pemenang nih lah. Betul. Nah, kita udah dapat pemenang yang diganti nih. Bukan, ini penyaji dari pemapas. Sekarang kita mau mengumumkan penyajinya, oke? So, untuk penyaji terbaik jatuh kepada jeng 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 Kelompok 30. Apakah ada? Kelompok 30. Tepuk tangan dong untuk kelompok 30. Boleh-boleh langsung naik ke atas panggung ya kakak, oke? Dan kita akan mempersilakan. Kita akan mempersilakan Bapak Eda Widarsyah sebagai perwakilan untuk memberikan plakat hadiah kepada kelompok 30. Yes. Oke, boleh tersenai foto-foto. Oke, boleh foto-foto dulu? Oh iya, pakai almedan dulu sama Oh iya, biar cocok ya? Biar cocok. Oke. Yuk, dalam hitungan ketiga, 2, 1. Oke. Sip, thank you so much. Oh, foto juga, oke. Oke, mantap. Terima kasih semuanya. Boleh banget pesan-pesannya deh. Bagi kamera. Terima kasih karena udah memberikan kita exhibitor penyanyi terbaik. Kayak kita jujur-jujur nggak nyangka soalnya banyak banget yang Serais kak, serais. dan ya paling apa ya? Ya udah kita sangat berterima kasih aja sih. Mungkin nanti ada pesan-pesan. Ya acaranya seru banget ya. Terima kasih.